ini kita akan membahas mengenai nepotisme. Nah, sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Ega Diani Putri. Di sini aku bersamai sama teman-teman yang akan membahas nepotisme juga. Hai, perkenalkan, nama aku Resti Putri Dasari. Perkenalkan, aku Devania Herlina. Hai, perkenalkan, nama aku Marania Diba. Oke, sebelum kita membahas tentang kasus-kasus nepotisme, gimana kalau kita kulik dulu, apa sih nepotisme itu? Nah, jadi nepotisme itu adalah pekerjaan pejabat dengan memberikan posisi atau keuntungan kepada ataupun karyawan mereka yang disebut tidak memiliki kualifikasi itu. Oh, jadi semacam kasih kerjaan ke keluarga, tapi mereka nggak kayakkan gitu. Iya, betul banget. Misalnya ada seorang pejabat yang menganggap saudaranya sendiri itu menjadi kepala dinas, padahal saudaranya nggak punya pengalaman atau kemampuan yang sesuai di bidang tersebut. Jadi itu contoh dari nepotisme. Wah, kalau kayak gitu bisa bahaya kan ya? Soalnya yang di posisi penting jadi orang yang mungkin nggak ngerti kerjaannya. Ya benar, nepotisme itu bisa berdampak dari banyak. Selain visualisasi jadi juga bisa bikin masyarakat itu kehilangan kepercayaan sama institusi tersebut. Terus ada nggak sih undang-undang yang ngatur soal nepotisme itu? Di banyak negara termasuk Indonesia, ada aturan yang melarang nepotisme. Misalnya, ada undang-undang tentang kepegawaian yang mengatur bahwa pegawai negeri harus dipilih berdasarkan merit atau kemampuan, bukan karena hubungan keluarga. Tapi kenyataannya masih sering terjadi ya, kayak baru-baru ini di Papua itu. Ya, sayangnya masih ada yang ngeyel dan kita melakukan nepotisme. Kasus di Papua sendiri itu jadi bukti contoh bahwa praktik ini tuh masih terjadi di Indonesia. KPK di sana mungkin beberapa pejabat yang masih jabatan ke anggota keluarganya sendiri. Terus apa boleh dilakukan KPK buat pemerintah? KPK biasanya bakal memilih bukti-bukti untuk mereka melakukan investigasi. Nah, kalau bukti-buktinya udah kuat, mereka bisa menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang berlaku dan membawa kasusnya ke pengadilan. Nah, kalau dari sisi budaya itu gimana ya? Apa nepotisme ini udah kayak jadi budaya di beberapa tempat? Benar banget. Di beberapa tempat tuh nepotisme emang udah kayak jadi budaya yang susah banget untuk hilangin. Orang-orang mulai merasa keluarga aja karena mungkin mereka pikir dengan kasih kerjaan ke keluarga mereka bisa saling bantu. Padahal itu salah kata banget. Makanya penting banget tuh ada edukasi dan sosialisasi tentang bahaya nepotisme. Ya, edukasi penting banget supaya orang-orang itu ngerti kalau nepotisme itu bisa merugikan banyak pihak. Selain itu, transparansi dalam proses bagi komunikasi jabatan juga harus ditingkatkan. Setuju, harus ada pengawasan yang ketat juga ya, biar praktik-praktik kayak gini tuh bisa diminimalisir. Benar-benar pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas buat pelaku nepotisme bisa jadi cara efektif buat mengurangi praktik ini. Selain itu, integritas dan etika juga harus ditanamkan kepada setiap individu yang memiliki wewenang. Jadi intinya itu nepotisme itu ngasih posisi atau keuntungan ke keluarga atau kerabat tanpa melihat kualifikasi. Dan ini bisa berdampak buruk ke kinerja organisasi dan juga kepercayaan masyarakat. Betul banget, makanya kita harus terus dukung upaya pemberantasan nepotisme dan menjaga integritas kita masing-masing supaya bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Amin. Semoga aja kedepannya kita bisa melihat perubahan yang lebih baik ya. Amin. Kita perlu terus mendukung upaya-upaya positif dan terlibat aktif dalam melaporkan praktik-praktik yang tidak benar. Iya, peran serta masyarakat penting banget. Kalau semua orang peduli dan berani bersuara, pasti kita bisa mengurangi nepotisme di negeri ini. Setuju banget. Semoga aja dengan dukungan dari semua pihak kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Oh iya, tadi kita sempat bahas Papua nggak sih? Nah itu nepotismenya gimana sih yang ada di Papua itu? Jadi KPK menemukan beberapa pejabat di Papua yang mengangkat anggota keluarganya sendiri ke posisi penting. Kok bisa ya? Apa mereka nggak perlu ketahuan? Nah, itu dia. Tapi sekarang ini KPK serius banget nih buat ngejar kasus-kasus seperti itu. Mereka udah mulai investigasi mendalam dan mengumpulkan bukti. Wah,
Bagus deh kalau gitu. Emang harus diberantas habis-habisan nepotisme kayak gitu. Tapi kira-kira siapa aja yang terlibat tuh? Belum ada nama-nama yang diumumkan secara resmi, tapi yang jelas ada beberapa pejabat tinggi yang disinyalir terlibat. Padahal sih itu padahal kan seharusnya jabatan-jabatan itu diisi sama orang-orang yang benar-benar kompeten, bukan cuma karena kondisi keluarga aja. Dan banget, dan ini bukan cuma merugikan pemerintah, tapi juga masyarakat yang nggak dapat layanan terbaik karena jabatan dipegang sama orang yang nggak kompeten. Setuju, tapi gimana ya cara terbaik buat ngatasi nepotisme? Masalahnya nepotisme ini kayak udah jadi budaya gitu di beberapa tempat. KPK itu udah punya strategi sendiri termasuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Mereka juga mendorong supaya ada aturan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat buat pelaku nepotisme. Semoga aja strategi itu berhasil ya, soalnya Papua punya potensi besar buat maju kalau masalah-masalah kayak gini bisa diberesin. Amin. Kita harus terus dukung upaya KPK dan berharap supaya mereka bisa kerja lebih efektif lagi biar Papua bisa lebih maju dan bebas dari praktik-praktik yang nggak benar. Setuju banget, kita juga sebagai masyarakat harus lebih kritis dan berani melapor kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan. Benar, peran serta masyarakat itu penting banget buat membantu mengontrol dan ngasih tekanan supaya pejabat-pejabat itu nggak berani main-main lagi. Moga-moga aja kedepannya kita bisa lihat perubahan yang lebih baik ya. Amin, semoga Kris. Tapi selain di Papua, ada lagi tuh kasus Bupati Ketua DPRD Kutai Timur dinilai bukti nepotisme sebabkan korupsi. Nah itu tuh kasusnya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Oh iya, jadi KPK itu pernah menetapkan Bupati Kutai Timur, yaitu Ismuliana Ismulia, yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, Encik Fikasi sebagai tersangka kasus suap. Wah serius? Kok bisa mereka berdua terlibat tuh? Iya, ini jadi bukti nyata kalau nepotisme bisa menyebabkan korupsi. Menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, penangkapan mereka itu membongkar relasi antara korupsi dan nepotisme. Gila ya, jadi gimana ceritanya bisa sampai ketahuan? Jadi proyek-proyek di kontak terkait itu disusun oleh Pemda dan disetujui oleh Ketua DPRD yang notabene adalah istri dari Bupati. Proyek-proyek ini kemudian dikerjakan oleh Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Dan Bupati dijamin tidak ada relokasi anggaran karena COVID-19. Wah, jadi mereka saling bantu gitu ya dalam korupsi itu? Iya, betul banget. Fee proyek itu ditampung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan Kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati. KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 170 juta rupiah, beberapa buku tabungan dengan total saldo 4,8 miliar rupiah, dan sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar rupiah. Parah banget. Terus apa yang dilakukan KPK tuh sekarang? KPK sudah menetapkan mereka sebagai tersangka dan terus melakukan investigasi. Firly Bahuri juga bilang kalau korupsi ini terjadi karena adanya kekuasaan dan kesempatan yang disertai minimnya integritas. Jadi nepotisme ini emang bisa ya jadi awal dari korupsi itu? Iya, benar banget tuh. Kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh lingkungan keluarga, korupsi jadi nggak terelakkan. Dan hal ini juga didorong oleh sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Wah, jadi kita harus gimana nih biar nepotisme dan korupsi bisa diberantas? Kita lagi-lagi harus mendukung upaya KPK dan pemerintah buat memperbaiki sistem yang ada. Selain itu, transparansi dan pengawasan yang ketat juga penting banget buat mencegah praktik kayak itu. Tujuh, kita juga sebagai masyarakat harus lebih kritis dan berani lapor kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan. Dan peran kita sebagai masyarakat penting banget buat mengontrol dan ngasih tekanan supaya pejabat itu nggak berani main-main lagi. Moga-moga aja kedepannya kita lihat ya perubahan yang lebih baik lagi dari negara kita. Amin, semoga ya. Oke guys, berakhir sudah perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tentang nepotisme. Melalui diskusi ini, kita semua diingatkan bahwa membangun masyarakat yang adil dan transparan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga integritas dan berani melawan praktik-praktik yang kurang benar. Sebagai penutup, integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat.
karya Cliff Stevens. Semoga kita semua dapat terus menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jadilah pribadi yang berintegritas. See you guys.